Halo semuanya, Assalamualaikum. Sebuah kisah di YouTube channel Wayne Anthony terbaru tentang seseorang duda kaya raya yang tidak menerima kenyataan bahwa istrinya sudah pergi menuju ke alam baka. Namun karena ketidakikhlasannya, dia melakukan ritual ilmu hitam agar arwahnya tidak pergi ke alam baka, ditahan di dalam rumah dengan alasan yang sangat mengerikan. Bagaimana kisahnya? Ini dia selengkapnya di YouTube channel Wayne Anthony. Dari luar, rumah Pak Satrio tampak seperti istana kecil. Dindingnya dilapisi batu alam berkilau. Pagar besi tempa menjulang dengan ukiran rumit, dan tanaman taman depan dipenuhi bunga anggrek mahal yang ditata simetris. Namun keindahan itu tidak mampu menutupi hawa ganjil yang menyelimutinya. Entah mengapa, siapapun yang melintas di depan rumah itu akan merasa seperti diawasi, seolah ada sepasang mata yang mengintai dari balik tirai jendela lantai 2. Pak Satrio adalah duda kaya, pengusaha properti yang disegani. Istrinya, Bu Laras, meninggal 2 tahun lalu karena komplikasi penyakit lambung dan jantung. Sejak saat itu, rumah megah itu makin sunyi. Meski ia tinggal bersama ketiga anaknya, Rino, Sekar, dan Dito. Warga sekitar jarang melihat mereka keluar. Kadang hanya Rino, si sulung, yang keluar membeli kebutuhan rumah. Selebihnya, rumah itu seperti tidak berpenghuni. Yang paling aneh, rumah tersebut seakan menolak kehadiran orang luar. Sudah belasan pembantu keluar masuk sejak Bu Laras wafat. Semua hanya bertahan paling lama seminggu. Ada yang pergi tanpa pamit, ada yang keluar sambil gemetar dan menangis. Bahkan, ada satu yang pulang dalam kondisi linglung. Mereka semua membawa cerita sama. Munculnya sosok wanita berambut panjang yang kerap berdiri di ujung lorong atau duduk di kursi goyang kamar tamu, menatap tajam dengan mata merah. Dia mirip ibu dari anak-anak itu, ujar seorang mantan asisten rumah tangga yang sempat diwawancarai tetangga. Tapi wajahnya lebih pucat dan matanya kosong seperti sedang menyimpan dendam. Pak Satrio tak pernah menanggapi gosip itu. Ia menutup diri, menolak bicara banyak, bahkan ketika tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik soal rumahnya yang angker. Rasa kehilangan kepada Bu Laras seperti membuatnya berubah menjadi sosok lain. Lebih dingin, tertutup, dan kadang terpaku berjam-jam di teras, memandangi taman tanpa bicara. Rumah itu sendiri mulai menunjukkan gejala yang tak biasa. Setiap malam, lampu-lampu taman menyala sendiri. Suara tangisan lirih terdengar dari kamar atas, tepat di kamar jenat almarhumah Bu Laras. Sekar, anak perempuan satu-satunya, sering ditemukan tidur di lantai lorong. Matanya basah, tapi tak mampu menjelaskan kenapa dia di sana. Yang membuat warga sekitar makin yakin ada yang tak beres adalah insiden malam Jumat Kliwon lalu. Salah satu tetangga, Bu Darmi, yang rumahnya bersebelahan, mengaku melihat sesosok bayangan putih keluar dari jendela atas rumah Pak Satrio, melayang-layang di udara sebelum menghilang ke atap. Itu bukan bayangan biasa, kata Bu Darmi dengan suara bergetar saat menceritakan ke pengajian RT. Saya lihat jelas. Rambutnya panjang mencuntai sampai pinggang. Dia menatap ke arah saya. Sumpah, saya langsung lemas, kucur badan. Desas-desus itu menyebar cepat. Nama Pak Satrio kian dikaitkan dengan hal mistis. Beberapa bahkan mulai meyakini bahwa kematian istrinya tidak wajar. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung, apalagi masuk ke rumah itu lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang tukang kebun paruh waktu yang baru dipekerjakan juga ikut mengundurkan diri. Bukan karena upah, tapi karena ia melihat anak bungsu Pak Satrio, Dito, yang baru berusia 6 tahun, berdiri di depan lukisan besar Bu Laras di ruang keluarga sambil berbicara sendiri. Dia bilang, "Ibu bilang jangan ada orang lain di rumah ini.
ibu gak suka orang asing," cerita si tukang kebon dengan mata membesar. Lalu dia bilang ibunya tinggal di lukisan itu. Cerita-cerita itu semakin menumpuk dan ketakutan makin terasa. Anak-anak yang bermain di lingkungan itu selalu menghindari bagian trotoar depan rumah Pak Satrio. Bahkan kucing dan anjing pun enggan mendekat ke halaman rumah tersebut. Setiap malam, terdengar seperti suara langkah kaki menyusuri lorong rumah. Sesekali, suara tangisan tertahan menyelinap keluar dari ventilasi, halus tapi menusuk. Rumah itu seperti memiliki denyutnya sendiri, hidup dengan caranya sendiri. Ada sesuatu yang tinggal di sana, dan semua orang tahu itu bukan hanya kenangan, tapi kehadiran. Pak Satrio tetap tinggal di sana, mengabaikan semua bisikan dan ketakutan. Tapi setiap kali malam turun dan udara berubah lebih dingin dari biasanya, ia tahu satu hal: Laras belum benar-benar pergi, dan rumah itu masih milik mereka berdua. Hujan rintik turun pelan sore itu. Langit mendung menggantung berat di atas rumah Pak Satrio, seolah menambah muram suasana yang sudah lama menghuni bangunan megah tersebut. Di ruang tamu yang luas dan dingin, aroma kemenyan samar tercium, seperti sisa dari upaya pembersihan yang dilakukan sembarangan. Di sana duduk Pak Satrio, gelisah, tatapannya kosong mengarah ke jendela yang buram. Sudah 3 hari berturut-turut kedua anaknya, Sekar dan Dito, mengalami kesurupan. Yang paling membuatnya terguncang adalah ketika mereka berdua, dalam waktu yang berbeda, menyebut nama ibu mereka dengan nada pilu dan menjerit, seakan sedang menahan sakit. Kalimat yang sama keluar dari mulut mereka. "Bebaskan aku, tolong. Bebaskan aku, ini bukan rumahku lagi." Rino, anak sulungnya, yang selama ini paling kuat menghadapi semua keganjilan di rumah, akhirnya menghubungi salah satu teman kuliahnya yang aktif di sebuah majelis taklim kampus. Dari situlah nama Pak Adil disebut. Pak Adil tanpa banyak bicara. Usianya belum terlalu tua, sorot matanya dalam, seperti menyimpan pengalaman yang jauh lebih tua dari usianya. Ia menyapa Pak Satrio dengan sopan, lalu menatap rumah itu lama sebelum langkah masuk. Tempat ini menyimpan sesuatu, gumamnya pelan begitu menginjakkan kaki di ambang pintu. Pak Satrio hanya mengangguk, wajahnya letih. "Anak-anak saya, mereka mulai berubah," Sekar bicara sendiri. Dito menggambar sesuatu di tembok pakai darah ayam dari dapur. Saya tak tahu harus bagaimana lagi." Adil tak langsung menjawab. Ia mengamati ruangan. Mata kalemnya menelusuri ornamen dinding, foto keluarga dan terutama lukisan besar Bu Laras yang menggantung di atas piano tua. Pandangannya sejenak tertumbuk di sana. "Saya ingin melihat anak-anaknya, Pak," katanya akhirnya. Sekar dan Dito dibaringkan di kamar masing-masing. Adil memilih mulai dari kamar Dito karena energi di sana terasa lebih bergerak. Ketika ia melangkah masuk, suhu ruangan mendadak turun drastis. Angin entah dari mana menerpa wajahnya. Dito terbaring lemas, matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Adil duduk di samping tempat tidur, meletakkan tangan kanannya di dada Dito dan mulai membacakan doa. Tenang, tapi penuh getaran iman. Namun yang terjadi justru membuat bulu kuduk meremang. Lampu kamar tiba-tiba meredup, seperti terkena benturan energi. Dinding seperti bergoyang dan dari balik lemari terdengar suara tangisan perempuan. Lirih, menusuk, dan menyayat. Dito mendadak membuka mata dan suaranya berubah. "Kau tidak tahu apa yang kau ganggu. Ini bukan urusanmu. Jangan bebaskan dia. Dia sudah jadi milikku." Adil tak terkejut. Ia terus membaca doa, suaranya semakin lantang. Dito meronta, tubuh kecilnya mengejang. Pak Satrio yang berdiri di ambang pintu hampir maju, tapi Adil memberi isyarat agar tetap di tempat. Setelah sekitar 10 menit membaca, Dito pingsan. Suasana kamar kembali tenang, tapi hawa dingin masih tertinggal. Arwah perempuan itu belum pergi. Ia tidak bebas,
tapi juga tidak tenang, ujar Adil sambil menghela nafas panjang. Anak-anak Bapak hanya menjadi media. Ada yang mengikatnya di rumah ini, Pak. Pak Satrio terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Keesokan harinya giliran Sekar yang diobati. Prosesnya lebih tenang. Namun saat doa-doa mulai dibacakan, Sekar mendadak menangis dan merintih. Ibu bilang pintu belakang jangan dibuka. Di sana tempat ibu dikurung. Adil menoleh cepat pada Pak Satrio. Apa maksudnya ini, Pak? Wajah Pak Satrio memucat. Dulu waktu Laras meninggal, saya minta bantuan seseorang agar dia tetap dekat. Saya tidak mau kehilangan. Tatapan Adil menajam, tapi ia belum bicara. Malam itu Adil meminta izin bermalam di rumah tersebut. Ia ingin melanjutkan penelusuran dan mulai menyelidiki sudut-sudut rumah. Saat semua penghuni tidur, ia berjalan pelan di lorong lantai 2. Setiap sudut rumah diberinya bacaan doa pelindung. Namun ketika ia melewati pintu belakang menuju dapur, ia melihat sesuatu. Sekelebat bayangan wanita dengan rambut panjang dan gaun putih berdiri di ujung lorong. Bayangan itu menatapnya tajam, kemudian menghilang ke arah perpustakaan, dan Adil tahu perjuangan baru saja dimulai. Pagi itu rumah Pak Satrio masih diliputi sunyi yang pekat. Meski matahari sudah tinggi, udara di dalam rumah tetap dingin, seolah mentari enggan menembus kaca-kaca jendelanya. Pak Adil berdiri di depan pintu kamar utama, kamar yang dulu ditempati almarhumah Bu Laras. Gagang pintunya sudah dingin saat ia sentuh, seperti logam yang lama tak tersentuh cahaya. Sebelum masuk, ia membaca doa perlindungan, lalu menebarkan sedikit air yang sudah didoakan di depan ambang pintu. Pak Satrio berdiri tak jauh di belakangnya, tampak ragu-ragu. Apakah kamar ini masih digunakan? Pak Satrio menggeleng, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada yang berani masuk ke dalam sejak istri saya meninggal. Tapi saya biarkan begitu saja. Barang-barangnya masih lengkap, tidak saya pindahkan satupun. Adil hanya mengangguk. Ia tahu keputusan seperti itu biasanya bukan karena kenangan semata, tapi karena keterikatan yang lebih dalam, kadang terlalu dalam. Ia mendorong pintu kamar perlahan hingga terbuka sepenuhnya. Aroma kayu tua bercampur wangi melati yang sudah basi menyambut dari dalam. Kamar itu luas. Tirai-tirai berwarna krem tergantung rapi, tapi debu tipis menutupi sebagian besar permukaan perabot. Di atas meja rias masih ada sisir, botol parfum, dan bedak tabur. Di sisi tempat tidur terdapat foto pernikahan Satrio dan Laras dalam bingkai perak yang warnanya mulai kusam. Aura ruangan itu menyesakkan dada, seperti menyimpan sesuatu yang ingin berteriak tapi dicekik diam-diam. Adil duduk di lantai, menghadap ke arah kiblat. Ia mulai berdoa. Baru beberapa ayat dibaca, suasana kamar langsung berubah drastis. Lampu gantung bergoyang pelan, meski jendela tertutup rapat. Udara menjadi dingin seperti menjelang hujan deras. Adil tetap tenang, melanjutkan bacaannya. Suaranya mantap dan tak tergoyahkan. Namun tak lama, terdengar suara, seperti seseorang menangis tertahan di balik dinding. Isak itu bukan sekedar suara, tapi tangisan yang membawa rasa perih, putus asa, dan kemarahan yang terpendam. Seolah suara itu berasal dari seseorang yang selama ini dikurung dalam ruang tak kasat mata. Terdengar lirih namun menghujam. Saat Adil membaca ayat-ayat, lampu mendadak meredup, seolah energi yang tak tampak berusaha memadamkan cahaya. Tirai-tirai berkibar meski tak ada angin, dan cermin besar di sisi lemari pakaian berembun, seolah ada nafas yang menempel di permukaannya dari arah dalam. Bebaskan aku. Sebuah suara perempuan tiba-tiba terdengar lembut, serak, dan mengalun dari balik tembok. Adil membuka mata. Ia merasakan sesuatu menolak bacaannya. Bukan dari jin biasa, melainkan energi yang dikurung dan dipaksa tetap tinggal. Ayat-ayat yang ia baca seperti membentur tembok gaib,
bukan karena kekurangannya dalam membaca, melainkan karena sesuatu atau seseorang sudah lebih dulu mengunci arwah itu di tempat ini. Suatu bentuk pengikatan yang bukan hanya tidak syar'i, tapi juga bertentangan dengan kodrat. Adil menghentikan bacaan sejenak, nafasnya terengah, hatinya terasa terhimpit tekanan energi yang pekat. Ia memejamkan mata, berzikir dalam hati. Tubuhnya diguyur keringat dingin. Suasana kamar seakan mencekam. Bahkan udara pun terasa membatu. Tak lama kemudian, suara-suara mulai bermunculan dari segala penjuru. Bisikan pelan, gemeretak kayu, suara langkah di atas plafon. Semuanya datang bersamaan, membuat dada sesak. Foto di meja rias tiba-tiba jatuh sendiri. Cermin bergetar, dan dari sudut ruangan, suara Ishak itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas dan penuh derita. "Kenapa kau bacakan itu? Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa." Tangan Adil mengepal. Dengan suara tegas, ia membaca doa lanjutan. Tapi hasilnya masih tetap sama. Bacaan seperti tertolak, bahkan bibirnya mulai terasa keluh, seolah ada kekuatan yang ingin membuatnya bungkam. Pak Satrio menunggu di lorong, mendengar keganjilan itu. Ia mengetuk pintu dengan panik. "Pak Adil, apa ada di dalam?" Suara itu mengembalikan kesadaran Adil. Ia membuka mata, berdiri perlahan, dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh ke ruangan. Sejenak ia melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di dekat ranjang. Rambut panjangnya tergerai, gaunnya putih, dan wajahnya penuh luka. Namun mata itu adalah mata orang yang masih mencintai, meski dengan cara yang salah. Begitu pintu terbuka, Pak Satrio segera menyambut. "Bagaimana Pak Adil? Apa dia masih di sana?" Adil menatap pria itu lekat-lekat. "Arwah istri Bapak tidak bisa saya bebaskan. Ada sesuatu yang mengikatnya di rumah ini, dan ikatan itu sangat kuat. Bukan dari jin biasa, tapi dari perjanjian yang dilakukan dengan kesadaran penuh." Pak Satrio menunduk, rahangnya mengeras. "Bukan dia yang ingin tinggal, tapi ada seseorang yang tidak mau dia pergi," lanjut Adil lirih. Langit mendung menggantung di atas rumah Pak Satrio. Awan gelap menutupi matahari sejak pagi, membuat ruang-ruang dalam rumah tampak suram meski lampu-lampu telah dinyalakan. Di ruang keluarga yang luas dan dingin, sebuah lukisan besar terpajang mencolok di atas perapian yang sudah lama tidak pernah dinyalakan. Lukisan itu adalah potret Bularas dengan senyum lembut dan mata teduh, mengenakan kebaya, rambut disanggul rapi. Semua yang melihatnya akan sepakat bahwa lukisan itu dilukis dengan penuh cinta dan penghormatan. Tapi akhir-akhir ini, lukisan itu justru menjadi sumber ketakutan bagi anak-anak Pak Satrio. Pagi itu, Adil duduk di kursi, menghadap lukisan tersebut. Ia sudah memperhatikan lukisan itu sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Ada sesuatu yang tidak wajar pada mata sang tokoh dalam lukisan. Terlalu hidup, terlalu dalam, seolah ia sedang benar-benar menatap balik. Pak Satrio duduk di sampingnya, gelisah, matanya merah karena kurang tidur. Dito tadi malam terbangun dan menangis. Dia bilang lukisan itu memanggil namanya. Katanya, ibu berdiri di dalam lukisan, membuka mata, dan bilang ingin keluar. Adil tak menjawab segera. Ia mengamati detail lukisan, goresan kuas, bayangan di latar belakang. Cara senyum itu tertahan di ujung bibir. Lukisan ini seperti media. Bisa jadi bukan hanya kenangan yang tertinggal di sini, tapi sesuatu yang dikurung, gumamnya. Pak Satrio menunduk. "Saya dulu memesan lukisan ini sebulan setelah Laras meninggal. Lukisan terakhir yang dilukis oleh seniman dari Jogja. Tapi dia mati mendadak setelahnya, seminggu setelah lukisan ini dikirim." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Adil meremang. Ia bangkit berjalan perlahan mendekati lukisan. Diletakkannya telapak tangannya pada bingkai kayu tua itu, sambil menggumamkan doa pelindung. Seketika hawa dingin menyergap telapak tangannya, seperti disentuh dari balik lukisan. Matanya menatap mata potret Bularas di lukisan itu dan untuk sepersekian detik,
Ekspresi itu berubah, senyum itu hilang. Matanya berkaca dan rahangnya menegang, seolah sedang menahan tangis. Astagfirullah, desis Adil pelan. Tak menunggu lama ia berkeliling rumah kembali. Pak Satrio pun jujur kepada Adil akhirnya. Pak, itu bukan sekedar perdukunan biasa, Pak. Ini namanya pengurungan jiwa, Pak. Iya, Pak Adil, saya hanya ingin dia tetap ada di rumah ini. Saya tidak tahu akan menjadi separah ini. Dulu saya hanya disuruh menaruh kendi dan jimat di tempat itu. Katanya itu akan membuat Laras tetap dekat di kamar itu yang kemarin Mas Adil ada di sana. Adil menghela nafas panjang. Bapak telah mengikat arwah orang yang seharusnya sudah tenang di sana, Pak. Itu bukan cinta, Pak, namanya. Ini paksaan. Arwah yang dikurung tidak akan bisa damai dan dia akan terus mencari jalan keluar. Lewat anak-anak, lewat lukisan itu, lewat apapun. Tiba-tiba terdengar suara dari ruang keluarga. Suara benda jatuh. Mereka berdua berlari ke sana dan mendapati lukisan Bu Laras jatuh menimpa meja kayu. Kaca binggainya pecah. Wajah dalam lukisan itu kini menangis. Air matanya mengalir seperti hidup. Matanya menatap ke arah Dito yang berdiri kaku di ujung ruangan sambil berbisik. Ibu bilang dia tidak kuat lagi di dalam sana. Dia gak mau dikurung. Dia pengen lepas. Adil sadar energi yang mengikat arwah Bu Laras semakin kuat karena pintu sudah terlalu lama terbuka. Dan pintu itu bukan hanya ritual, tapi emosi, cinta yang melampaui batas, kerinduan yang dipelintir oleh kekuatan gaib menjadi belenggu. Pak Satrio, kata Adil, berdiri dengan suara tegas. Perjanjian itu harus diakhiri hari ini sekarang juga. Pak Satrio menatapnya dengan mata sembab. Tapi kalau saya bebaskan dia akan benar-benar pergi. Saya tak akan bisa bertemu lagi. Pak, ujar Adil, mendekat. Suaranya lebih lembut. Yang selama ini tinggal di sini bukan lagi istri Bapak. Itu hanya cangkang jiwanya yang dikurung oleh ritual. Rohnya sudah lelah. Ia ingin bebas. Kalau tidak dilepaskan, anak-anak Bapak bisa kehilangan akal atau nyawa. Pak Satrio terisak. Butuh waktu lama sampai akhirnya ia mengangguk. Baik, saya akan mengakhiri semuanya malam ini. Tengah malam, pemutusan perjanjian dilakukan di ruangan kecil belakang. Tempat asal perjanjian itu bermula. Adil melingkari area dengan garam krosok yang sudah didoakan. Ia mulai membaca doa-doa pemutus dan ayat pelindung. Pak Satrio berdiri gemetar. Tangannya memegang foto pernikahannya dengan Bu Laras. Air mata tak henti menetes dari matanya ketika Adil mulai membaca doa. Tiba-tiba udara di dalam ruangan seperti terhisap. Dinding bergetar pelan dan suara tangis perempuan terdengar lagi. Tapi kali ini tidak menyeramkan, justru seperti kelegaan yang dalam. Maafkan aku, Laras, bisik Pak Satrio pelan. Maaf sudah menahanmu terlalu lama. Api dari lilin kecil di sudut ruangan mendadak padam sendiri. Kendi pecah dengan sendirinya, mengeluarkan kabut hitam yang perlahan memudar dan hilang begitu Aldi membaca doa. Sekar yang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun, nafasnya kembali normal. Dito juga membuka mata, menangis jari-jarinya sambil berkata, Ibu, sudah gak sedih lagi kan Bu, udah bebas. Dan di ruang keluarga, lukisan Bu Laras yang semula selalu berubah ekspresi, kini tetap. Wajahnya tenang, tersenyum seperti pertama kali dilukis. Matanya tertutup, seperti seseorang yang akhirnya memilih untuk beristirahat dalam damai. Pagi harinya cahaya matahari menembus kaca jendela rumah Pak Satrio untuk pertama kalinya dengan utuh. Sekar bermain di taman. Dito duduk membaca buku bergambar. Rumah itu untuk pertama kalinya terasa seperti rumah, bukan penjara. Pak Satrio berdiri di depan makam istrinya yang telah dibersihkan dan dibasangi bunga melati. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berdoa pelan dengan air mata yang menetes, satu persatu. Istriku, pulanglah ke tempat yang semestinya. Aku sudah ikhlas. Di belakangnya, Adil berdiri diam, menatap langit biru yang kini bersih tanpa mendung. Dan angin yang berembus pagi itu bukan lagi membawa hawa dingin kematian, tapi aroma kebebasan dan kedamaian yang lama dinantikan.
selesai. Terima kasih sudah menyimak di YouTube channel Wayne Anthony. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.